Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan ah, tentang genetik algoritma untuk optimasi penempatan node. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hanif Isa Anafi dengan NIM 187241045 dan rekan saya. Saya Fauzan Eka Rasendria dengan NIM 187241050. Baik, penelitian yang kami lakukan itu adalah bedah dari sumber jurnal dan repositori dari GitHub karya Pinar Haskell pada tahun 2024-2025. Baik, yang pertama adalah eh, latar belakang. Jadi, latar belakang di lingkungan komputasi tingkat tinggi atau biasa disebut HPC adalah efisiensi sumber daya yang sangat krusial. Kita, eh, Kami melihat bahwa peneliti menyoroti kondisi beban kerja server yang seringkali tidak merata. Mengatur ulang letak job antar server ini tergolong sesuatu yang susah dilakukan, di mana algoritma biasa tidak akan efisien. Oleh karena itu, pada penelitian yang kami tinjau ini, peneliti mengusulkan penggunaan algoritma genetika atau yang disingkat GA untuk memindahkan job dari node yang paling lemah ke node yang paling kuat. Tujuannya eh, sangat relevan dengan prinsip green computing, yaitu untuk menghemat energi. Baik, yang selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti berfokus pada bagaimana menerapkan algoritma genetika untuk migrasi job, bagaimana merumuskan fungsi fitness yang valid, serta apakah algoritma ini mampu untuk mematuhi batas kapasitas server. Tujuan akhir dari peneliti adalah untuk mengimplementasikan algoritma optimasi untuk menemukan kombinasi pemindahan job terbaik sehingga node dengan utilisasi terendah bisa dikosongkan tanpa membuat node tujuan mengalami overload. Next, di sini ada batas lingkup dan di mana peneliti menetapkan beberapa batasan agar modelnya dapat berjalan fokus. Yang pertama, peneliti hanya mensimulasikan dua node utama, yaitu node terlemah sebagai sumber dan node terkuat sebagai tujuan. Lalu selanjutnya ada kekuatan node diukur murni dari total core, GPU, dan memori. Dan ketiga, peneliti menggunakan representasi kromosom biner dan yang terakhir, model ini mengasumsikan kondisi jaringan yang ideal, yaitu tanpa memperhitungkan overheat atau latensi jaringan saat job dipindahkan di dunia nyata. Baik, selanjutnya ada dasar teori dari konsep GA dan Green Computing. Nah, secara teori, dasar dari penelitian yang kami kaji ini menggabungkan tiga konsep ya. Yang utama, yang pertama ada algoritma genetika sebagai metode pencari solusi yang meniru evolusi biologis. Yang kedua ada node placement problem yang merupakan turunan dari bin packing problem, di mana peneliti mencoba untuk menyusun barang ke dalam kardus agar mod sebanyak-banyaknya tanpa melebihi batas. Dan yang terakhir adalah green computing, yaitu kita memastikan server yang kosong akan menurun konsumsi listrik secara signifikan untuk menghemat energi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari tugas kami. Lalu yang sekarang yaitu komponen algoritma genetika. Nah,
Lalu setelah penjelasan tadi, bagaimana sih cara peneliti untuk merancang algoritma genetikanya? Nah, berdasarkan kode yang kami bedah, pertama, peneliti menggunakan kromosom biner. Angka 1 berarti job dipindah ke node kuat, dan 0 berarti job dibiarkan. Lalu yang kedua, nilai fitness dihitung dari total sumber daya yang dipindah. Namun, peneliti merancang aturan ketat. Jika totalnya melebihi kapasitas node kuat, atau ada job bermemori lebih dari 256 GB, maka nilai fitnessnya otomatis menjadi nol. Ketiga, untuk seleksi, peneliti menerapkan elitisme dengan mempertahankan 50% kromosom terbaik, dilanjutkan dengan single point crossover, dan ditutup dengan proses mutasi dengan membalik satu nilai bit secara acak. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan dataset dan prapemprosesan. Terkait data, peneliti menggunakan log historis dari file job_table.parquet. Atribut yang dipakai adalah identitas node, alokasi core, GPU, dan memori. Sebelum dimasukkan ke dalam algoritma, peneliti melakukan tahap prapemprosesan. Dari observasi kami, langkah yang paling krusial di sini adalah peneliti mengonversi satuan memori dari megabyte menjadi gigabyte. Langkah ini sangat penting agar perhitungan fitness algoritma selaras dengan aturan hard limit system. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alur kerja sistem. Berdasarkan analisis kami terhadap alur kodenya, sistem yang dibangun peneliti bekerja seperti ini. Algoritma dimulai dengan membangkitkan 50 kromosom secara acak. Kemudian, sistem masuk ke dalam iterasi selama 100 generasi. Di setiap generasi, sistem mengevaluasi fitness, menyeleksi kandidat terbaik, melakukan persilangan atau crossover, dan memberikan mutasi. Lalu, pada akhirnya, program buatan peneliti ini akan mengeksekusi kromosom dengan nilai fitness tertinggi untuk memigrasikan job secara virtual dan mematikan node yang sudah kosong. Oke, selanjutnya. Sebagai penutup dari progres kami, berikut adalah parameter teknis yang diatur oleh peneliti. Sini peneliti menggunakan population size 50, iterasi sebanyak 100 generasi, dan probabilitas mutasi 10%. Nah, dari bedah kode yang kami lakukan, seluruh sistem ini murni diimplementasikan menggunakan Python 100%. Peneliti memanfaatkan library Pandas dan FastParquet untuk memanipulasi log data, serta modul NumPy dan random untuk operasi komputasi array dan probabilitas. Next. Lalu di sini bisa dilihat sumber yang kami gunakan untuk membuat laporan serta presentasi hari ini. Jurnal bisa dilihat pada link yang dicantumkan, kemudian repositori dataset beserta hasil penelitian bisa dilihat pada link GitHub yang sudah tercantum. Oke, selanjutnya. Demikian presentasi progres pertama dari kelompok kami, kelompok 23, mengenai hasil bedah penelitian optimasi node dengan algoritma genetika karya Pinar Hasbul. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.